Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak tenggelam di lautan data, tapi bingung gimana caranya mengubah semua itu jadi duit? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas panduan praktis buat mengubah aset data yang nggak kelihatan itu jadi nilai bisnis yang benar-benar nyata. Kutipan ini, jujur, kena banget ya. Ini tuh masalah utama yang dihadapi banyak banget bisnis sekarang. Datanya banjir, tapi strateginya kering kerontang, nggak tahu mau diapain. Ini dia pertanyaan jutaan dolarnya kan? Terus harus gimana dong? Tenang, untungnya ada panduan yang jelas banget buat menjawab ini, dan kita akan kupas tuntas bareng-bareng sekarang. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari ngebongkar mitos-mitos yang ada, terus kita masuk ke kerangka kerja utamanya, kemampuan apa aja yang Anda butuhin, dan pastinya di akhir kita bahas langkah-langkah praktis buat langsung mulai. Oke, langkah pertama dan paling penting, kita harus hancurin dulu mitos terbesarnya. Banyak yang mikir monetisasi data itu ya cuma jualan data. Padahal kenyataannya jauh lebih luas dan jujur aja, jauh lebih seru dari itu. Nah, ini dia definisi kuncinya. Jadi monetisasi data itu bukan sekedar proyek teknologi sampingan, tapi sebuah praktek bisnis fundamental buat bikin perusahaan Anda jadi lebih baik, lebih efisien, dan pastinya lebih untung. Sekarang kita bahas sesuatu yang krusial banget loh. Ada perbedaan besar loh antara menciptakan nilai dari data sama benar-benar ngedapetin uang dari nilai itu. Coba deh bayangin, Anda punya pohon buah. Numbuhin pohon yang sehat, subur, buahnya banyak. Nah itu namanya penciptaan nilai. Tapi kalau buahnya nggak pernah Anda petik dan jual, ya Anda nggak akan dapat duit kan? Itulah realisasi nilai. Masalahnya banyak perusahaan jago banget numbuhin pohon tapi lupa metik buahnya. Jadi gimana sih nilai itu sebenarnya muncul? Prosesnya simpel. Data itu kita olah jadi wawasan, dan wawasan itu kita pakai untuk ngambil sebuah tindakan. Nah, nilainya itu ada di tindakan yang kita ambil. Tanpa tindakan, semua data yang Anda kumpulin itu ya cuma jadi beban biaya aja. Oke, sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya nih. Sebuah kerangka kerja yang simple tapi powerful banget, dengan 3 cara utama untuk memonetisasi data Anda. Pendekatan pertama dan yang paling umum itu adalah tingkatkan. Ini soal ngelihat ke dalam perusahaan kita sendiri. Gimana caranya kita bisa pakai data buat bikin operasional kita jadi lebih efisien? Contohnya UPS ini luar biasa. Mereka nggak jualan data rute, tapi mereka pakai data itu buat motong biaya mereka secara drastis. Hemat 400 juta dolar setahun. Yang kedua adalah lengkapi. Nah, kalau yang ini kita ngelihatnya keluar, ke pelanggan. Gimana caranya kita membungkus produk atau layanan kita dengan fitur berbasis data yang bikin jadi jauh lebih bernilai. Chandler contohnya, mereka nggak cuma jual lift, mereka jual lift pintar yang ngasih data performa ke manajer gedung. Dan yang ketiga, jual. Nah, ini yang seringkali pertama kali kepikiran sama orang. Tapi perhatiin deh, ini bukan soal jual data mentah. Ini tentang menjual solusi informasi yang utuh. Nielsen itu nggak cuma ngasih file Excel, mereka menyediain analisis dan tools yang ngebantu stasiun TV bikin keputusan bisnis bernilai jutaan dolar. Kalau kita lihat perbandingannya gini, jadi jelas banget kan bedanya? Bukan cuma cara mereka menciptakan nilai, tapi juga siapa yang bertanggung jawab dan apa aja risikonya. Anda nggak bisa ngejalanin proyek jual dengan cara pikir proyek tingkatkan. Paham perbedaan ini tuh kunci banget biar nggak gagal di tengah jalan. Oke, jadi apa aja yang kita butuhin buat ngejalanin semua ini? Kesuksesan itu bergantung pada 5 kemampuan inti. Anggap aja ini otot data yang harus dilatih sama organisasi Anda. Kelima kemampuan ini adalah fondasi Anda. Anda butuh manajemen data, biar datanya bersih dan bisa dipercaya. Anda butuh platform data, biar semua orang gampang aksesnya. Anda perlu ilmu data buat nemuin wawasan-wawasan tersembunyi. Terus, pemahaman pelanggan biar wawasannya itu relevan. Dan yang terakhir, penggunaan data yang dapat diterima. Ini soal etika dan keamanan. Tanpa salah satu dari ini, fondasi Anda bakal goyang. Dan ini kuncinya, jangan bangun kemampuan ini cuma buat satu proyek aja. Bangun di level perusahaan. Kenapa? Soalnya ini adalah aset yang bisa dipakai berulang kali, yang bikin setiap proyek data berikutnya jadi lebih cepat, lebih murah, dan pastinya lebih efektif. Nah, ini membawa kita ke ide paling utama. Monetisasi data itu adalah kerja tim. Ini bukan cuma kerjaannya departemen data atau tim IT aja. Supaya berhasil,
Anda perlu menciptakan apa yang disebut demokrasi data. Ini adalah sebuah pergeseran budaya yang besar, di mana data itu bukan lagi milik sekelompok kecil spesialis, tapi jadi alat yang bisa diakses dan dipakai sama semua orang buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Gimana cara menciptakan demokrasi itu? Salah satu caranya dengan menciptakan orang ungu. Konsepnya gini, Anda punya ahli teknis, kita sebut aja orang merah. Terus Anda punya ahli bisnis, para orang biru. Nah, keajaiban itu terjadi waktu mereka kerja bareng, berkolaborasi begitu erat sampai keahlian mereka nyampur, dan menciptakan orang ungu, tim atau individu yang jago bahasa teknologi sekaligus bahasa bisnis. Disinilah inovasi lahir. Oke, kita udah bahas kerangka kerjanya, kita udah tahu apa aja yang dibutuhin. Sekarang, mari kita fokus ke bagian paling penting, gimana cara memulainya. Ini dia rencana aksi 3 langkah yang super simpel buat mulai. Pertama, evaluasi dulu posisi Anda sekarang. Kedua, lacak kemajuannya. Dan yang paling penting, ketiga, langsung bertindak. Terlibatlah. Belajar sambil praktek itu cara terbaik buat benar-benar maju. Kalau ada satu hal yang harus Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini, ya ini dia. Monetisasi data itu bukan buat para jenius teknologi di ruang belakang. Ini adalah seperangkat alat bisnis yang bisa dipakai dan dipahami sama siapapun di dalam organisasi. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirin tentang perusahaan Anda. Peluang terbesarnya ada di mana sekarang? Apakah di efisiensi internal alias tingkatkan? Atau memperkaya produk Anda dengan lengkapi? Atau mungkin menciptakan aliran pendapatan baru dengan jual? Jawaban dari pertanyaan itu akan jadi langkah pertama Anda dalam perjalanan mengubah data menjadi uang.